Halo teman-teman semua, pasti teman-teman semua sudah tahu nih teman-teman, sudah keluar di jadwal P3K Guru tahun 2023. Jadi kemarin itu ada surat tentang CASN nih teman-teman semua. Di dalamnya ada CPNS dan P3K. Untuk teman-teman guru semuanya ada di P3K ya teman-teman ya. Kita lanjutin teman-teman. Kita akan bahas di P3K Guru di tahun 2023. Ini teman-teman sebagai cerminan di tahun kemarin di tahun 2022 teman-teman. Ternyata di sini teman-teman ada tentang seleksinya nih teman-teman. Seleksinya itu adalah tentang kompetensi teknis, kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural dan wawancara. Untuk masing-masing soalnya dan nilai maksimalnya ada di sini teman-teman. Di sini teman-teman di seleksi kompetensi teknis itu jumlah soalnya itu 90 dengan nilai maksimal adalah 450. Jadi setiap satu soal yang benar itu berjumlah 5 atau bernilai 5 nih teman-teman. Nah, kemudian di seleksi kompetensi manajerial, teman-teman diberikan soal sebanyak 25 dengan nilai maksimal 200 karena dia digabung nih teman-teman dengan seleksi kompetensi sosial kultural. Nah, seperti itu. Karena ada rank nilainya nih teman-teman. Kalau misalkan benar kalau misalkan teman-teman ada yang benar ada dari nilainya 1 sampai dengan 4. Kalau tidak menjawab nilainya 0 untuk teman-teman di seleksi kompetensi manajerial. Kalau misalkan teman-teman di seleksi kompetensi sosial kultural, maka nilainya ranknya adalah 1 sampai dengan 5 nih teman-teman. Nah, untuk yang waktu pengerjaannya nih teman-teman itu 120 umum dan 150 disabilitas nih teman-teman. Nah, diwawancara nih teman-teman. Di wawancara ini soalnya hanya 10 nih teman-teman. Nah, nilai maksimal adalah 40 karena ranknya adalah 1 sampai dengan 4. Nah, kalau misalkan rank 1 sampai dengan 4 ini teman-teman, nanti teman-teman bisa milih yang mana yang paling rank yang tertinggi. Nah, ini waktu pengerjaannya itu kalau yang umum 10 dan teman-teman disabilitas adalah 15. Nah, teman-teman semua kalau misalkan ditotalkan semua jumlah soalnya adalah 145 nih teman-teman dari seleksi kompetensi teknis sampai dengan wawancara. Untuk nilai maksimalnya kalau teman-teman benar semua itu adalah 690 dengan rank tertinggi. Jadi untuk teman-teman semua dari yang umum waktu pengerjaannya adalah 130 menit sampai dengan yang disabilitas 165. Untuk teman-teman semua semangat, semoga di sistem penilaian seleksi P3K 2023 ini nggak jauh berbeda ya teman-teman ya dengan seleksi yang tahun 2022. Oke, banyak sekali teman-teman yang request tentang soal-soal berkaitan dengan P3K Guru. Ayo teman-teman kita bahas satu persatu ya. Oke teman-teman, di sini ada soal nomor 1. Lingkungan merupakan sumber utama dalam pembelajaran IPS. Berikut yang merupakan contoh dari sumber belajar yang ada di sekitar lingkungan masyarakat adalah yang mana nih teman-teman. Jadi soal-soal yang seperti ini teman-teman sering nanti ditemui untuk teman-teman semua di P3K Guru. Karena memang P3K Guru ini tahun 2023 ini teman-teman semua belum diberikan kompetensi apa saja. Tapi insya Allah karena sudah beberapa tahun ini teman-teman hampir sama ya teman-teman ya jelas kompetensinya. Jadi teman-teman bisa lihat soal-soal yang berkaitan dengan keguruan nih teman-teman. Termasuk di yang nomor 1 ini teman-teman. Kira teman-teman jawabannya yang mana? Apakah buku pasar, internet, peta kantor kepala desa dan buku, kantin kantor kepala desa dan danau, tokoh, narasumber, pabrik dan global, YouTube, Instagram, dan Facebook. Di antara A, B, C, D, E ini opsi mana yang berkaitan dengan sumber utama dalam pembelajaran IPS nih teman-teman. Oke teman-teman, kalau teman-teman lupa, sumber belajar itu adalah bahan atau media yang dapat digunakan dalam membantu pemahaman siswanya nih teman-teman terhadap materi ajar yang akan teman-teman semua ajarkan kepada siswa tersebut. Nah, sumber belajar IPS yang berada di lingkungan yang dapat dijadikan sumber belajar diantaranya adalah kantin, kantor kepala desa, dan danau. Kenapa bisa seperti itu? Karena IPS itu berkaitan banget dengan lingkungan sekitar nih teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kata kunci dari IPS itu adalah lingkungan sekitarnya. Nanti kalau ada kata kunci dengan PKN tentang kewarganegaraan atau tentang bangsa yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman semua ini ada clue-clue di setiap pelajarannya nih teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli dalam menjawab soal-soal di P3K Guru nih teman-teman. Oke teman-teman semua, kita lanjut nih teman-teman di soal nomor 2. Di sini teman-teman, kalau soal udah panjang banget seperti ini, seperti biasa kita akan langsung ke pertanyaannya. Kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila untuk sila keberapa? Oke, berarti ada ada 5 sila ya teman-teman yang kita akan pilih apa sih kegiatan yang dimaksud oleh soal ini. Nilai Pancasila salah satunya adalah realisasi nilai Pancasila. Oke, yang ini kita akan baca, kita langsung contohnya aja. Contohnya, di masa pandemi ini banyak masyarakat yang kehilangan keluarga, teman, dan kehilangan pekerjaan. Kejadian yang menimpa masyarakat sangat memprihatinkan apalagi kalau mereka itu menjadi tulang punggung nih teman-teman. Nah, ternyata di balik peristiwa ini masih banyak masyarakat yang mau berbagi rezeki dengan masyarakat lain dengan memberikan bantuan berupa uang, sembako, bahan
makanan gratis. Nah, berarti sosialnya ada nih teman-teman. Nah, itu kalau misalkan ada tentang kesosialan, kemanusiaan itu adanya di mana? Apakah A. Persatuan Indonesia, atau B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau C. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, atau D. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau ketuhanan yang maha esa di sila 1. Menurut teman-teman yang mana nih? Nah, ini yang paling tepat adalah yang B nih teman-teman. Nah, kenapa sih yang B? Nah, saya sering banget untuk memberikan contoh kepada teman-teman yang ada di kelas, teman baik di P3K, di PGPG, itu teman-teman akan saya berikan kalau misalkan ada soal tentang Pancasila, itu saya sering berberikan sebuah arahan bahwa sila kedua dan sila kelima itu kebanyakan adalah ketukar. Kenapa bisa ketukar itu? Karena memang isi atau informasinya hampir sama. Nah, kalau saya memberikan arahan kepada teman-teman yang ada di peserta kelas, ini teman-teman, saya berikan arahan kalau nomor 2 itu antara saya dengan satu orang dengan satu orang maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan sila kelima itu saya dan banyak orang, masyarakat yang banyak. Nah, itu ciri yang paling bisa kita bedakan antara sila kedua dan sila kelima. Nanti teman-teman bisa diamalin nih. Bagaimana implementasi di 45 butir sila Pancasila ini bisa teman-teman yakini bahwa ini adalah sila kedua dan ini adalah sila kelima. Karena kalau sila pertama, kedua dan ketiga itu pertama, ketiga dan keempat itu jelas nyata ya teman-temannya, tapi yang biasa ketukar itu adalah sila kedua dan sila kelima seperti itu. Oke, kita lanjutin teman-teman di soal nomor 4. Jika suatu kelompok separatis memindahkan anak-anak dengan paksa dari kelompok etnis tertentu ke kelompok etnis yang lainnya, maka yang dilakukan kelompok separatis itu termasuk dalam jenis pelanggaran yang mana? Atau A. Kejahatan terhadap kemanusiaan, B. Kejahatan genosida, C. Penganiayaan, D. Penyiksaan, dan E. Diskriminasi. Di sini clue-nya ada tentang kelompok nih teman-teman. Kalau misalnya tentang kelompok itu masuk ke dalam genosida nih teman-teman. Apa sih genosida itu? Kejahatan genosida itu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan ada soal-soal seperti ini, nanti sangat mirip-mirip banget nih teman-teman di opsi-opsinya. Nanti teman-teman semua bisa pilih opsi yang berkaitan dengan soalnya saja, jangan sampai kemana-mana. Karena kelima opsi ini teman-teman pasti ini berkaitan banget dengan yang ada di soal. Jadi teman-teman harus jeli mana itu genosida, mana itu yang penyiksaan, apa itu yang diskriminasi. Untuk teman-teman semua yang mau masuk ke kelas P3K Guru tahun 2023, teman-teman silakan chat aja di 0877 23317506 nih teman-teman yang ada di pojok kanannya ya teman-teman ya. Silakan teman-teman untuk chat aja Min mau kelas P3K Guru. Nah, kita akan nanti belajar bersama-sama ya. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini tentang HAM. Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kedua jenis pelanggaran tersebut dibedakan atas apa nih teman-teman? Apakah A. Kedudukan, B. Sanksi, C. Sifat, D. Kekuasaan, atau E. Waktu. Kita pasti mengenal banget teman-teman tentang HAM. HAM itu kan ada dua, HAM berat dan HAM ringan nih teman-teman. Kita akan aktifkan dulu pen tabletnya. HAM berat itu menimbulkan adanya korban jiwa. HAM ringan itu tanpa ada korban jiwa tapi harus ditindaklanjuti. Itu perbedaan yang sangat mendasar sekali ya. Nah, itu berarti kalau misalnya kita lihat contoh seperti itu berarti dari mana ya? Apa kedudukan, sanksi, sifat, kekuasaan, atau waktu? Berarti yang paling tepat adalah yang C. Pelanggaran HAM dibedakan berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pengklasifikasian pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya berpedoman kepada jenis pelanggaran HAM tersebut dapat mengancam jiwa seseorang, itu pelanggaran HAM berat, maupun tidak mengancam jiwa seseorang. Jadi teman-teman semua wajib paham apa perbedaan HAM berat dan HAM ringan. Nah, termasuk teman-teman harus lihat lagi peristiwa yang terjadinya. Peristiwa ini termasuk ke dalam HAM berat atau HAM ringan. Nah, itu sering terjadi ditanyakan itu adalah peristiwanya. Oke, teman-teman, semangat ya. Semoga teman-teman semua di ini tahun 2023 ini bisa jadi ASN. Kita lanjut ya teman, jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut ke soal nomor 5. Salah satu planet tata surya sistem matahari yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti adalah yang mana nih teman-teman? A. Mars, B. Bumi,
C. Bulan, D. Matahari, dan E. Merkurius. Di sini teman-teman udah ada clue-nya. Salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima Sakti, disebut dengan Bumi. Bumi adalah salah satu planet di tata surya yang terdapat dalam suatu galaksi yang bernama galaksi Bima. Dalam tata surya kita, planet Bumi menduduki nomor 3 dari Matahari. Selain planet dalam tata surya, ada juga benda-benda angkasa lain dan 200 miliar bintang yang ada pada galaksi Bima Sakti. Harusnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada seperti ini saya kurang memberikan sedikit clue lagi, karena ini kalau misalkan soalnya hanya seperti ini bisa melebar teman-teman planetnya. Harusnya di sini soalnya ada trik yang kedua atau clue yang kedua, yaitu menduduki urutan ketiga. Nah, itu bisa jadi ke bumi. Jadi teman-teman di sini kalau misalkan ada soal-soal yang memang jawabannya ganda, teman-teman lihat lagi dengan jeli apakah soal tersebut mengarahnya kemana. Oke, nanti nomor 5 ini harusnya di situ ada penempatan ketiga ya teman-teman ya. Nanti teman-teman tinggal pilih aja, berarti dia adalah planetnya bumi, seperti itu. Nah teman-teman, di soal nomor 6 ini teman-teman coba urutkan mana yang paling benar sesuai dengan sistem pencernaan di dalam manusia nih teman-teman. Untuk teman-teman semua yang bisa jawabnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga yang dijawab di kolom komentar dan itu benar teman-teman bisa masuk nih teman-teman jadi ASN 2003, yaitu di P3K Guru teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua untuk subscribe, like, share, dan bunyikan tanda loncengnya untuk teman-teman semua. Semoga yang subscribe semuanya lulus ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman bisa langsung daftar kelas belajar di P3K Guru tahun 2023. Chat aja di sini ya teman-teman ya. Semangat.